budaya gua gitu kan. Gimana caranya budaya gua tuh harus maju gitu kan, banyak kenal orang tuh dengan sendinya gitu, dengan ya supaya itu dikembangkan, kita dinilainya tuh tinggi gitu, nggak direndahkan. Nama gua Irwan Rifandi, sering dipanggil Bang Baong. Umur gua 24 tahun. Gua anak pertama sama orang tua gua Babe Pandi, punya gua Ibu Sahani. Ya gua anak tunggal. Kebetulan gua asli Betawi Joglo. Orang tua Ngkong asli Joglo. Kalau proses pembuatan kita nyari bambu dulu ya. Bambu kita cari, kita belah, bikin serut dulu biar tipis, biar kita bentuk. Kita nyari kawat, kita bentuk kerangkanya, dia bikin tangannya, terus kita cetak mukanya dulu, kita amplas biar halus permukaannya, kita pilok, kita lukis. Ini awal saya dulu pertama kali bikin ondel-ondel nih, dulu ya mungkin sih yang belum rapi ya, karena belum terbiasa, masih ya buat ini aja di kenangan-kenangan. Itu hasil pertama ya, hasil pertama kali bikin ondel-ondel, nyoba-nyoba ya, kali mencong kerangkanya ya, alhamdulillah. Ya pertama paling kita nyetak muka dulu. Kadang memang cetakannya kan ada yang lurus, ada yang lempeng, kadang ada yang bolong-bolong, makanya kita tampal pakai dempul, kita rapiin, ratain biar rata. Ya gitu, kesulitannya mungkin kalau baru-baru agak susah juga buat nyetak mukanya, kadang ada yang mencong, kupingnya mencong sebelah. Ya mungkin kalau lama-lama sih udah agak bagusan. Paling sulit kalau menurut saya pas lagi di lukis mukanya sih, harus ditebalkan, kita harus fokus gitu, jangan sampai mencong gitu, udah kita udah capek gitu, kita bersihin lagi. Tangan juga nggak boleh belepotan, kita akan ngecat nih, cet jadi pak sini hitam gitu kan, nempel di mukanya, itu yang sangat sulit sih. Sekarang sih saya menjualnya melalui online sih, dari Instagram, Shopee, Tokopedia. Dulu kan sebelum ada corona kita buka acara-acara kayak buka stand di acara festival, Lebaran Betawi, kita buka, kita gantungkan ondel ya, alhamdulillah lakunya sih lumayan. Sekarang kan lagi corona, kayak kita buka online aja dulu. Ya, alhamdulillah pas sebulan pasti ada aja yang terjual. Kalau harga kita sih, kalau yang kecil ini sepasang ada yang pego. Kalau yang ini kita jual 7,5 satu, yang gede pasang ada 5 juta, alat musik kita jual 3,5, baju 70 ribuan, souvenir yang ada yang goceng ada yang 3.000. Kalau yang banyak yang terjual ya ondel ini kecil, kayak seperti, karena kan dia mungkin buat anaknya gitu ya, buat mainan-mainan, dan kaos buat dia, kadang anak-anak muda pakai kaos-kaos Betawi gitu. Kalau selain melalui online sih usaha saya ya sekarang ini ya ngarak ondel-ondel melalui ngarak nganten, ngarak sunatan, acara ulang tahun. Dan kadang kalau ada yang ngarak nganten kan dia ada yang mesen souvenir gitu, kita bikinin. Kalau sekarang sih karena emang ada wabah corona ini kayak sedikit gitu yang mesen. Karena kan hajatan sekarang jarang banget kan. Ya paling antara 1, 2 lah, 3 bisa kehitung. Dulu pengalaman sih ya sering gitu kan, dulu tuh yang namanya
Ya percaya nggak percaya sih, kita lagi main ngimbing jatuh tiba-tiba kesurupan, itu sering banget. Oh berarti ada ya? Iya, Pengalaman main Iya. ondel-ondel lu. kesurupan lagi ngimbing main musik tiba kok diem gitu jatuh, diangkat dia kesurupan. Makanya gua di misalnya selalu dibilangin kalau main tuh ya kita harus numpang, namanya kita berbisik gitu kan, ngeri ganggu, ya itu sih. Terus gue sih ya, itu kan di sini gitu kan, banyak orang ngomong, lu nggak kerja om gitu kan, lu mau begini aja, gitu, mau ngacarain lu mau gimana gitu ya. Terus semua sangat emang tertekan buat gue gitu kan. Tapi gue yakin pasti ada jalannya ya, rezeki mah kan ada yang ngatur, ya udah bismillah jalan, alhamdulillah ada aja sih rezeki. Lu masuk, aku ini sama Rafli. Ada kotak. Lalu kotak. Kamu pegangnya. Berbaris cuy. Iya nih, ya bagus nih. Ya, terus. Ya, salah. Kalian Bang, ya, kancil badannya kecil, ayah pergi ke hutan nggak pernah nyasar. maksud apa? Ayah kecil bukan sembarang kecil, ayah megang preman 3 pasar. Jaket. Kalau kemauan gue kan gaya gue gitu kan. Gimana caranya budaya gue tuh harus maju gitu kan, dikenal banyak kenal orang tuh dengan seninya gitu, dengan ya supaya itu dikembangkan, kita dinilainya itu tinggi gitu, nggak direndahkan. Kayak sekarang kan banyak tuh pengamen-pengamen tuh yang pakai orang tua pakai kaset, itu menurut gue sih ya mohon maaf itu sangat merugikan khususnya orang Betawi yang punya sanggar ondel-ondel resmi. Kalau harapan gue sih buat khususnya buat budaya Betawi, khususnya yang ada di Indonesia ini, ya ondel-ondel ini harus dikembangkan, harus dimajukan lagi, dibanyak cintai orang masyarakat Indonesia bersama dunia. Kalau buat sanggar ya semoga anak-anaknya terus berjuang untuk melestarikan gitu. Dengan segala keterbatasan. Iya, keterbatasan karena kayak misalkan ini ya pandemi itu pasti kan ada rasa malas gitu ya. Semoga bisa semangat lagi untuk mengembangkan budaya Betawi ini ondel-ondel ini.